Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kembali bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Kristus Allah yang maha mulia, yang telah menolong, menopang, melindungi, memberkati umat-Mu, gereja-Mu, dan kami semuanya. Pagi hari ini, dalam ibadah kami mengucap syukur dan kami menyerahkan hati, pikiran, seluruh keberadaan kami. Darah Kristus membentengi, melindungi kami, dan kami dilayakkan untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, penuhi kehidupan kami dengan seluruh kebenaran-Mu. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memperbaharui kami, yang memulihkan kami, dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Terpujilah Tuhan buat segala yang telah dikerjakan dalam kehidupan kami, umat yang mengasihi Tuhan, yang menghargai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, menuntun kami, dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya masih mengajak kita untuk melihat beberapa contoh. Seperti 2 minggu yang lalu, kita telah belajar dari apa yang terjadi dengan Abraham, apa yang terjadi dengan Yusuf, dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Mari kita melihat sekarang dalam kitab Daniel. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan menolak untuk menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nanti Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat 30. Akibatnya apa? Jelas Raja mengancam. Raja hendak melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi dengan tegas mereka tetap menolak. Mereka menjawab. Sekali-kali mereka tidak mau mengindahkan perkataan Raja. Kita bisa bayangkan reaksi Nebukadnezar. Beliau sangat geram dan beliau tidak pernah main-main dengan apa yang telah dikatakan. Ketiga pahlawan Allah ini, ketiga hamba Allah ini dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ada sesuatu yang terjadi, dan itu menyebabkan Nebukadnezar terkejut. Dia melompat, dan dalam keterkejutannya Nebukadnezar berkata, "Bukankah 3 orang yang dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala? Tetapi sekarang ternyata ada 4 orang yang kulihat, dan keempat orang ini berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Bahkan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu adalah pribadi, sosok yang rupanya seperti anak dewa." Coba kita melihat hal yang mengejutkan ini dalam ayat 24 dan 25 Bapak Ibu, dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya ingin menunjukkan tepat pada waktunya Allah hadir. Dan kehadirannya tidak bisa kita tolak. Dan kehadirannya begitu nyata menolong umatnya.
Ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini sesuatu yang spektakuler dan luar biasa. Tuhan muncul ketika krisis yang dialami oleh anak-anak, dan dengan krisis ini anak-anak tetap taat, dan itu menggerakkan Allah untuk menolong mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai kehidupan, apakah saudara tetap taat? Apakah saudara tetap berani berkata ya kepada kebenaran Allah dan menolak hasutan, bisikan, pekerjaan kuasa kegelapan? Sadrak, Mesak, Abednego dengan taat hidup dalam kebenaran Allah. Tidak ada yang layak untuk disembah dan dipuji kecuali Yehova Allah Israel. Dan itu membuat mereka boleh mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan. Dan mereka berani berkata seperti di dalam ayat yang ke-17 Daniel pasal 3, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Saudara, terkadang kita berpikir jangan sampai masuk perapian yang menyala-nyala, tapi Tuhan sudah melepaskan lebih dahulu. Itu pikiran kita yang sangat terbatas. Tapi kita lihat Tuhan tetap melepaskan. Tetapi mereka harus melalui dan melewati perapian itu terlebih dahulu. Mungkin hari ini keadaan Bapak Ibu, keadaan kita seperti ketiga anak Allah ini sedang mengalami krisis di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap taat. Mari kita tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan biarlah ketaatan kita, Tuhan akan memperhitungkannya. Dan Tuhan akan segera menolong dan mengerjakan bagiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang terjadi dengan Daniel ini menginspirasi kita. Apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam kitab Daniel ini membawa kita untuk semakin mengasihi Allah dan menghormati Allah. Kita akan melanjutkan dengan contoh berikutnya. Kita akan melihat 1 Raja-Raja pasal 19, Bapak Ibu. Mari kita akan melihat ayat 9 sampai 18. Cukup panjang, tolong disimak di Alkitabnya masing-masing. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Suatu ketika dalam hidupnya Elia sangat tertekan, Bapak Ibu. Perhatikan ayat-ayat ini, Elia menjadi lelah, dan dalam pergumulan yang sangat berat dia melarikan diri. Dia melarikan diri dari kejaran musuh. Lalu Elia bersembunyi. Dia tiba di sebuah gua dan dia masuk ke dalamnya. Dia bersembunyi di gua itu. Ayat yang ke-11 menjelaskan kepada kita bagaimana Elia masuk di dalam gua itu dan bersembunyi di sana. Lalu Allah berkata, hendak menunjukkan sesuatu kepada Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati, dan melalui ini Elia boleh melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang berbeda, seperti yang belum pernah dilihat pada waktu-waktu yang sebelumnya. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dalam terjemahan King James, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 12, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam terjemahan King James dikatakan, setelah api datanglah angin sepoi-sepoi basah. King James menerjemahkan, setelah api datanglah suara kecil yang tenang. Alkitab kita diterjemahkan menjadi datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam King James, datanglah suara kecil yang tenang. Dan setelah mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Karena apa? Karena Elia tahu ada Allah yang hadir, ada Allah yang datang di dalam kemuliaannya untuk memberikan kekuatan dan meneguhkan panggilan perjanjiannya untuk Elia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita ingin dan mengukur, membatasi Allah harus hadir seperti apa yang tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama? Coba kita melihat kisah dari Elia. Ada sesuatu yang berbeda, yang tidak lazim, di mana Allah menyatakan diri dalam perwujudan dan bentuk yang tidak seperti biasanya. Dan kemudian jauh ratusan tahun ke depan, kita akan melihat Allah juga hadir di atas loteng Yerusalem ketika para murid menunggu datangnya Roh Kudus untuk dicurahkan. Ada tiupan angin yang keras dan ada
api yang disebutkan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Sebagai bukti Tuhan hadir melalui Roh-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat hati kita terluka hari-hari ini? Mungkin kita sedang lari dari kenyataan hidup. Kita inginnya bersembunyi dan tidak mau menghadapi kenyataan. Percayalah, saudara tidak pernah sendirian. Ada Allah yang hadir, ada Allah yang menyertai kita, yang sekalipun kita tidak pernah mengenal dan mengertinya. Seperti bangsa Israel, bagaimana Allah ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak pernah mengenal Mesias yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah ada sebuah cerita seorang hamba Tuhan yang biasa menerjemahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri kalau datang ke Indonesia. Beliau pernah bercerita secara pribadi kepada saya. Sebuah cerita di mana di dalam sebuah kebangunan rohani yang akan diadakan di suatu tempat. Lalu pihak penyelenggara mengundang seorang hamba Tuhan. Dan tibalah waktunya sebelum ibadah itu dilakukan, mereka harus menjemput si hamba Tuhan. Tetapi sampai sekian lama mereka tidak menemukan hamba Tuhan yang dimaksud. Tamu yang akan menjadi pembicara di dalam ibadah KKR yang mereka akan selenggarakan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka berpikir hamba Tuhan yang mereka akan jemput adalah hamba Tuhan dengan gaya model yang mereka pikirkan. Ternyata hamba Tuhan ini sangat sederhana. Hanya memakai baju lengan pendek, baju yang dikeluarkan warna putih, dan membawa tas koper kecil yang mungkin isinya hanya 2, 3, atau 5 helai baju saja. Bukan tas besar seperti yang ada di dalam pemikiran orang-orang yang sedang menjemputnya. Ini yang membuat mereka tidak ketemu. Lalu hamba Tuhan ini juga berpikir, mana yang menjemput? Kok tidak muncul-muncul? Sementara yang dijemput sudah menunggu sekian lama, yang menjemput juga mencari dan menunggu sekian lama. Akhirnya ketemulah orang yang dimaksud. Dan yang menjemput berkata, ternyata hamba Tuhan yang ini berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Seperti yang biasanya mereka harus jemput. Karena sangat sederhana. Dan ternyata benar Bapak Ibu, koper itu lebih banyak berisi buku daripada baju. Dan bajunya hanya ada 2 helai. Satu yang dipakai, satu di dalam koper. Sangat sederhana. Tetapi kehidupan hamba Tuhan ini menjadi contoh. Seringkali kita juga tidak dikenali lewat kesederhanaan kita. Orang lebih gampang melihat dan mengenali sesuatu yang kelihatan wah dan mewah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi contoh bagi kita. Mari kita harus mengenal Allah ketika kita berada di dalam pemikiran kita yang mungkin sedang kalut, sedang bingung. Dan jangan kita mengkotakkan Allah. Di dalam pemikiran kita menilai Allah bahwa harusnya Allah hadir dengan cara seperti ukuran kita dan mau kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kembali di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat sekarang contoh dari kehidupan
Rasul Paulus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak penafsiran tentang duri dalam daging. Tetapi apapun itu, yang jelas hal ini adalah sesuatu yang sangat menekan dan membuat Paulus menderita. Makanya Paulus berdoa supaya hal itu diangkat daripadanya. Dalam ayat yang ke-9 kita melihat ternyata Allah mengabulkan doa Paulus. Doa Paulus bukan tidak dikabulkan, tetapi Allah mengabulkannya. Allah mengabulkan doa Paulus, tetapi bukan dalam cara seperti yang diharapkan. Yang Paulus harapkan berbeda dengan yang Allah kerjakan. Dan saudara, bagaimana respon Paulus ketika doa yang dikabulkan tidak sesuai dengan harapannya? Dalam 2 Korintus 12 ini, ayat 9 bagian B sampai 10, Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, karena itu aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara lihat, ini respon dari Paulus ketika Allah mengabulkan doanya. Dan apa yang Allah kerjakan tidak seperti harapannya. Paulus meresponinya. Paulus berkata, aku suka bermegah atas kelemahanku. Jadi Paulus berkata, aku meresponi dan menerima jawaban doaku dengan hati yang bersyukur. Aku menerima dan aku percaya Tuhan telah mengerjakan yang terbaik dalam hidupku. Kita lihat Bapak Ibu, itulah cara Allah menyatakan dirinya. Kadang-kadang Allah mengabaikan permohonan doa kita. Perhatikan ini dengan baik. Tetapi muncul dengan anugerah yang khusus untuk menopang kita. Apa anugerah yang khusus? Paulus diberi kekuatan untuk menanggung dan memikul penderitaannya. Dikatakan dalam ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Saudara lihat ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa dengan demikian berarti iblis menang? Paulus kalah? Allah kalah? Tidak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Allah ingin datang dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalah apa? Kita sering mengatur Allah tentang bagaimana Allah harus melakukannya. Sementara Allah akan datang dalam cara-cara yang lama, sebagaimana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu yang ada dalam pikiran kita. Kalau Allah datang, Allah hadir, harus datang dan hadir seperti cara-cara yang lama di dalam perjanjian lama. Di dalam Alkitab yang kita pernah baca. Jangan pernah datang dalam hal yang baru yang aku gak tahu. Misalnya tentang apa yang dialami Paulus. Allah datang dalam anugerah yang khusus. Allah berkata, Allah menjawab doa Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi ketika Allah menjawab dalam ayat 9, berarti doa Paulus
didengar, dijawab, dikabulkan. Tetapi bukan dalam cara yang Paulus harapkan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana jika Allah datang dengan cara yang berbeda dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan saya? Ketika kita berada di tengah-tengah permohonan, pergumulan doa yang hebat, yang mungkin sudah berkali-kali kita naikkan di hadapan Tuhan, yang mungkin segala rumusan tentang doa kita sudah lakukan dan praktekkan. Kita ikuti model, tipe, contoh-contoh doa dari para orang kudus di dalam Alkitab, dari rasul-rasul dan nabi-nabinya, dari hamba-hamba Allah yang banyak berbicara tentang kehidupan doa. Tapi ternyata Allah mengabulkan dan menjawab dalam cara yang berbeda. Perhatikan respon dari Paulus. Itu harus menjadi respon kita. Justru Paulus mensyukurinya, dan Paulus berkata, di dalam kelemahankulah, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, bahkan di dalam kesesakan, oleh karena Kristus, aku akan menjadi kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Siapa yang memberi kekuatan? Roh Kudus. Siapa yang menopang? Roh Kudus. Siapa yang menuntun? Roh Kudus. Adalah Allah sendiri yang akan menuntun kita. Kadang-kadang kita merasa kecil hati karena kita telah meminta kepada Allah untuk melakukan sesuatu dan Dia tidak mengabulkan seperti yang kita harapkan. Kita mungkin meminta untuk kedua kali. Kita mungkin meminta untuk yang ke-10 kali. Kita mungkin meminta untuk yang ke-20 kali. Dan Paulus meminta cukup 3 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan kedewasaan Paulus membuat Paulus mengerti dan sadar sebagai anak Tuhan, cukup apa yang dia sudah sampaikan kepada Allah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Contoh-contoh ini harus menjadi berkat bagi kita. Percayalah bahwa cukup kasih karunia Allah bagi hidup kita. Ada anugerah yang khusus yang Tuhan telah kerjakan dan berikan buat Bapak, Ibu, dan buat saya. Mari Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Allah ini, kita sedang dikuatkan oleh Roh Kudus dan kita mau belajar untuk hidup sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Roh-Mu yang kudus telah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, melalui kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, melalui kehidupan daripada Elia, dan melalui kehidupan dari Rasul Paulus. Kami dikuatkan, dan biarlah di dalam kehidupan kami menjadi pribadi yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Kami menyatukan hati untuk mendoakan semua jemaat yang di dalam pergumulan hebat, di dalam tekanan hidup, di dalam penderitaan yang luar biasa. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan menjumpai mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan menolong mereka. Kami menyatukan hati berdoa bagi kota kami Surabaya. Kami memberkati kota kami, memberkati para pemimpin kota kami. Biarlah hikmat Tuhan membawa para pemimpin untuk membawa kota kami menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Kami mendoakan Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua pejabat-pejabat tertinggi dan tinggi negara, TNI dan Polri, semua boleh diberkati oleh Tuhan, supaya Indonesia, negeri yang kami cintai, menjadi negeri yang penuh dengan damai sejahtera dan
daripada Allah. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemik ini, kami terus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kami semua gerejamu, umatmu yang harus beribadah secara online, kami dikuatkan dan kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan yang menolong kami. Tuhan akan tetap memberikan kekuatan, penghiburan, tuntunan bagi kami. Kami mengucap syukur buat perlindungan, kami mengucap syukur buat kesehatan, kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami semuanya. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran akan menjaga, menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.